Jumpa lagi bersama saya Abdullah. Saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hawa nafsu ya. Tentunya kalian semua sudah tahu dan sudah kenal yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu sangat terkenal dan terpopuler di dunia maupun di akhirat. Saking terkenalnya hawa nafsu ya, diabadikan sampai hari kiamat. Saya akan jelaskan secara lengkap ya. Hawa nafsu diciptakannya sebelum diciptakannya manusia, maka menciptakan hawa nafsu dulu. Seperti itu. Lalu hawa nafsu ditanya sama Allah, "Hai nafsu, siapa aku? Siapa kamu?" Dijawablah sama hawa nafsu, "Aku, kamu ya kamu," kata hawa nafsu. Lalu dimasukkanlah ke dalam neraka jahanam hawa nafsu itu selama 1000 tahun kalau tidak salah ya. Habis itu panggil lagi hawa nafsu, "Hai nafsu, siapa aku? Siapa kamu?" Kata Allah, "Kan saya sudah tanya, kamu ya kamu, aku ya aku. Masa kamu pikun? Masa kamu lupa? Kemarin sudah tanya, nanya lagi." Dihukum lagi sama Allah si hawa nafsu ini karena melawan sama Allah. Dihukumlah si hawa nafsu ini. Kalau yang pertama dia dimasukkan penjara aja, disiksa habis-habisan hawa nafsu, akan tetapi dikasih makan. Nah, yang ini hawa nafsu diperintahkan sama Allah sama malaikat, jangan dikasih makan minum. Lalu dikurunglah hawa nafsu di penjara di neraka jahanam dan tidak dikasih makan. Dipanggil lagi hawa nafsu beberapa juta tahun karena melawan sama Allah. Akhirnya hawa nafsu dipanggil lagi, ditanya lagi, "Hai nafsu, siapa saya? Siapa kamu?" Lalu hawa nafsu ini berpikir, nanti kalau aku jawab salah lagi, nanti aku gak dikasih makan, gak dikasih minum, jadi lemes aku. Akhirnya hawa nafsu ini berpikir, "Ya Allah, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah." Nah, begitu yang benar dari awal mengakui kalau aku Tuhanmu, kalau kamu hambamu yang lemah, kata Allah. Demikian hawa nafsu bilang, kalau kalau terjadi kayak gini sih, iya lebih baik mengakui. Ya tadinya saya nggak berpikir nggak akan dikasih makan minum, nggak taunya nggak dikasih makan minum, jadi saya lemes. Seperti itu dia bilang hawa nafsu. Akhirnya hawa nafsu ini sudah mengakui bahwa Allah Tuhan semesta alam dan mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah yang lemah. Akhirnya hawa nafsu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu ceritanya. Saking populernya hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu sekarang sudah ada di dalam tubuh manusia. Jadi apabila manusia mengikuti hawa nafsu, maka itulah seburuk-buruknya manusia ya. Apabila manusia bisa mengendalikan hawa nafsu, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Jadi pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ini kita telah memenangkan perang Badar yang hebat, yang sangat besar. Apa kata Nabi?
perang ini hanyalah perang kecil. Hah? Perang kecil? Iya. Ada lagi yang perang yang sangat besar. Perang yang bagaimana ya Rasulullah? Kata sahabat. Yang perang besar itu. Perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsunya sendiri. Itulah perang yang paling besar. Memerangi hawa nafsunya sendiri. Aku kasih contoh ya. Memerangi hawa nafsunya sendiri, aku kasih contoh. Udah punya istri, itu kan hawa nafsu. Pengen punya istri lagi, nah itu kan ngikutin nafsu. Pengen punya istri lagi, itu kan mengikuti nafsu. Jadi terus-terusan seperti itu, pengen punya istri lagi. Kalau nggak punya istri paling jajan di luar sama wanita lain. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Aku kasih contoh lagi nih. Waktunya sholat, ya sholat. Itu yang mengendalikan hawa nafsu. Akan tetapi orang yang mengikuti hawa nafsu, waktunya dia sholat, dia tidak sholat. Begitu juga dengan berpuasa. Waktunya puasa, dia puasa. Dia yang mengendalikan hawa nafsu. Tapi berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Waktunya puasa, bulan puasa, dia malah makan, dia minum. Inilah seburuk-buruknya manusia yang mengikuti hawa nafsu, dan menjadi budak nafsu. Seperti itu. Jadi saya akan mengajari ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawannya, mengajari bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu wajib kita didik, kita tampar hawa nafsu itu, kita banting hawa nafsu itu ya, kita smackdown hawa nafsu itu. Jangan dikasih ampun, jangan dikasih kendor, kita habis-habisan, kita bully hawa nafsu ya, sampai hawa nafsu itu tunduk kepada kita. Jangan kita tunduk kepada hawa nafsu, seperti itu. Di tahun 2026 zaman sekarang banyak manusia yang menjadi budak nafsu, yang menjadi hamba nafsu. Aku kasih contoh. Udah dapat gaji ratusan juta, puluhan juta, masih aja korupsi. Itu nafsu, budak nafsu namanya. Udah punya istri satu, pengen nambah istri dua. Itu juga budak nafsu. Dengan alasan berpoligami. Padahal dia laki-laki miskin. Mau poligami. Kan bego namanya. Seperti itu. Terus juga masalah tanah tetangga. Malah kita ambil sedikit. Itu kan nafsu. Ngepas banget bikin rumah. Harusnya kalau bikin rumah itu disisakan buat jalan. Jangan ngepas banget bikin rumah. Ya terus kalau mau bikin saluran got gimana? Saluran air, paret. Kalau rumahnya ngepas begini modelnya. Buat bikin septic tank gimana? Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Nah, kita mau bikin rumah, sisakan kita tanah buat bikin septic tank, buat bikin saluran air, jangan ngepas banget. Jadi bingung yang mau bikin septic tank di mana, yang mau bikin palet di mana. Itulah contoh yang orang yang mengikuti hawa nafsu. Oke, sekarang kalian sudah paham kan apa yang saya bicarakan, gimana caranya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk kita bully habis-habisan hawa nafsu, kita tampar hawa nafsu, kita hajar hawa nafsu, kita smackdown hawa nafsu. Ikutilah contoh dengan cara saya. Sebaik-baik manusia yang mengendalikan hawa nafsu, seburuk-buruknya manusia yang menjadi budak nafsu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.